kasih atas semangatnya pada hari ini kita akan mulai pembelajaran ya untuk kelas 1 ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang sistem bahan bakar injeksi. Oke, sebelum mulai pelajaran mohon segala sesuatunya dipersiapkan, alat tulisnya sudah disiapkan. Ya, duduknya yang rapi ya, nanti tidak ada yang handal, tidak ada yang main HP, HP-nya bisa disimpan dulu. Ada tidak ada temannya? Ada berapa orang? 3 orang. Oke, saya cek dulu ya. Abdul Aziz, hadir. Abdul Sobar, izin. Kinan, sakit Pak. Ada surat. Ayah nak belum? Ada di grup. Baik, kalau gitu ya kita doakan teman-teman kita yang sakit segera sehat kembali sehingga bisa kembali ya. Ripan, sakit juga. Puji, ada. Disa, ada. Muhammad Amin, ada. Oke, berarti 3 orang itu ya. Baik sekalian, karena kita sekarang ini materi baru, maka perlu saya sampaikan di dua pembelajaran ya. Yang jelas kita sebelumnya sudah mempelajari tentang bahan bakar karburator juga. Untuk itu materi yang lalu itu ada hubungannya dengan sekarang. Kalau materi sistem bahan bakar karburator itu sistem bahan bakar yang konvensional. Kalau yang injeksi itu dia sudah menggunakan sistem kontrol elektronik. Apa bedanya? Seperti apa cara kerjanya, itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Kalian juga harus mampu memahami, harus mampu memperbaiki nantinya ketika ada tamat atau PKL nanti, atau nanti tamat ada bekerja, kemudian ada konsumen yang datang dengan motor injeksi. Masa iya sih kita ada konsumen nolak, ya kan? Nolaknya hanya karena kita tidak tahu, ya. Ada datang konsumen, ya, pakai motor Supra, wah kita jago modelnya karena masih menggunakan sistem bahan karburator. Begitu masuk konsumen motor Beat, ya, yang sudah injeksi, kitanya bingung mau ngapain, mau diapain ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk itu kita harus mempelajari sistem injeksi itu secara lengkap, ya, mulai dari pengenalannya, materinya, ya, gimana fungsinya, cara kerjanya, nama komponennya, sampai kepada cara memperbaiki, ya. Baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebelum materi dimulai adalah kegiatan belajar ini selama kita belajar nanti saya akan melakukan penilaian, ya. Di antaranya adalah penilaian sikap, ya. Jadi silakan tunjukkan sikap seorang pelajar yang baik, yang gunakan bahasa yang baik, perhatikan guru menjelaskan, mengerjakan tugas, ya. Diskusi nanti juga harus aktif, ya. Karena nanti ada penilaian sikap dan keterampilan. Kalau untuk penilaian pengetahuan nanti ada lagi, ya. Jadi ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, ya, sikap selama proses pembelajaran, keterampilan selama pembelajaran juga, dan pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti ada dalam bentuk latihan soal, ya. Jadi silakan selama pembelajaran seperti biasa kita tunjukkan proses pembelajaran yang baik. Oke, baik anak sekalian, kita mulai mata pelajarannya yaitu tentang sistem bahan bakar injeksi. Sebelum saya masuk ke materinya, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sistem bahan bakar injeksi? Sistem injeksi adalah suatu sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi elektronik. Sebelum ke materi, saya punya masalah di sini. Ya, apa masalahnya? Coba baca, siapa yang belakang? Sofian, silakan dibaca. Sepeda motor mengalami gangguan yaitu mesin bisa menyala akan tetapi tidak bertenaga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Videonya. wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kali ini akan bahas tentang motor injeksi. Ini terutama pada apabila di kontaktor itu engine berdelapan terlibat, perhatikan delapan engine yang berdiri. Perhatikan di situ terlibat 8 dan kita akan alami bagaimana cara merasakannya supaya biar membawa kita perhatikan suara mesin, tenaga mesin turun. Nah, ada video tadi ditayangkan, ya. Kasusnya adalah sepeda motor Honda Beat injeksi. Ketika dikunci kontak, ya, dia di speedometer
ada lampu warna kuning itu berkedip, ya. Kedipnya tadi ada jumlahnya berapa? 8. Nah, ketika dikunci kontak ada kedipan 8 kali. Kemudian ketika di starter motor nyala ya. Tapi ketika digas tidak bertenaga. Nah, kira-kira nih kalian yang jurusan TPSM, kalau ada masalah seperti itu apa yang kalian lakukan? Memeriksa. Apa yang diperiksa? Bagaimana cara meriksanya? Sudah bisa? Kira-kira sudah punya bayangan atau pernah mungkin di bengkel sana, di rumah? Setelah melihat masalah seperti tadi, kira-kira apa masalahnya? Ya, ini saya punya media di sini. Ya, saya punya media. Di sini ada beberapa sensor. Ya, ini yang kotak ini namanya adalah ECU-nya, otaknya di sini. Kemudian ada yang namanya injektor. Mana injektor? Lihat lah, bentuknya seperti apa? Ini di kelihatan ya? Mana? Ada Pak. Mana? Coba saya Pak. Nah, di sini ya, ini injektor. Saya pernah yang sudah terbuka. Ini injektor. Ini injektor adalah fungsinya adalah menyemprotkan bahan bakar. Kemana? Ke ruang bakar. Ini injektor ini akan bekerja menyemprotkan bahan bakar. Berapa jumlahnya, berapa durasinya, itu tergantung perintah dari ECU, ya, dari ECU. Sedangkan ECU ini akan memerintah injektor mengeluarkan bahan bakar itu, ya, itu tergantung informasi data yang diperoleh dari sensor. Untuk selanjutnya silahkan Anda bentuk kelompok dan berdiskusi apa yang didiskusikan, apa saja komponen-komponen elektronik dari sistem injeksi dan bagaimana cara kerjanya. Saya kasih waktu untuk berdiskusi, kemudian nanti silahkan Anda untuk presentasi. Ya, silahkan bagi kelompok supaya lebih mudah. Saya bagi kelompoknya. Ini 4 orang. Silahkan bikin kelompok, nanti 5 kelompok. Nah, saya akan bagikan yang namanya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara kelompok, ya, dikerjakan secara kelompok. Silakan sebelum dimulai nanti dibaca dulu, ya, apa yang jadi nama kelompoknya, apa yang dilaksanakan, kemudian ada perintahnya di sini. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah, perhatikan, untuk menyelesaikan tugas ini, silakan Anda mengeksplorasi sendiri, ya, cari tahu sendiri. Dari mana tahunya? Silakan Anda gunakan HP-nya untuk mencari di internet, ya. Kemudian saya di sini juga punya modul, ya, punya bahan ajar. Ini di sini ada beberapa modul yang kalian bisa gunakan untuk mencari tahu sistem injeksi, ya. Silakan dimanfaatkan. Oke, kalau bisa, ini bukunya silakan diambil, silakan digunakan. Saya akan bagi LKPD-nya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, coba silakan dibuka. Itu kan mencari bukan. Nah, di sini kan ada identifikasi, nah, ini modul ini menjelaskan semua tentang injeksi, mau nama sensornya, mau cara kerjanya, mau komponennya, semuanya ada di sini. Nah, Anda mengerjakan itu bisa dari menggunakan di sini dengan cari, ya. Misalkan ini apa yang cari? Sensor, ya, sensor ECT, itu kan ada. Nah, mana sensor? Ya. Nah, ini tegangan tinggi sensor ECT. Anda bisa cari tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara memeriksanya. Nah, semuanya perlu akan dapat itu. Dan silakan aktif, silakan digali. Bisa? Oke, kalau dapat dari sini ada kan? Kalau tidak dapat dari buku, boleh dari internet. Banyak tuh di internet juga yang mengeksplor tentang sistem injeksi sepeda motor, ya. Silakan dicari, digali, ya. Dari nama-nama komponen sistem injeksi ada anu biru apa semana? Yang mana? Yang Komponen sistem injeksi. Ya, tadi kan yang gimana? kan anu intinya kan dibagi dulu. Ya. Terus ada yang nanti tulis. Nah, sistem input apa saja? ECU apa? Kemudian sensornya apa saja? Ya. Oke. Beda ya nomor 2 sama nomor 3 ya. Kalau nomor 2 itu nama sistem komponen injeksi, kalau yang nomor 3 lebih ke sensornya saja. Ya. Oke. Cukup waktunya ya. Cukup. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, Mas, coba semangat lagi, semangat lagi. Pagi. Semangat lagi. Pagi. Semangat.
Prinsip kerja sistem injeksi sepeda motor Honda. Sistem injeksi merupakan teknologi yang bekerja untuk menyempurnakan proses penyaluran bahan bakar ke ruang bakar, di mana bahan bakar akan disemprotkan ke ruang bakar dalam bentuk kabut dengan perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya, mengikuti seberapa banyak udara yang masuk ke ruang bakar. Dengan demikian, nama komponen sistem injeksi throttle body, fuel regulator, fuel pump, fuel tank, fuel filter, fuel drain hose, ECM injektor. Fungsi dan cara kerja sensor injeksi sepeda motor menjadi throttle position sensor atau TPS. Sensor ini bertugas mendeteksi sudut permukaan kabut di throttle body, lalu mengirimkan data ke ECU untuk dikalkulasikan berapa bahan bakar yang akan disemprotkan. Sehingga sensor ini dipasang di throttle body. Sensor O2 oksigen sensor. Wah, yang kencang suaranya kedengaran yang belakang? Agak kencang lagi suaranya. Sensor ini bertugas menjaga ruang sisa pembakaran agar selalu optimal dan memberi informasi ke ECU untuk memberikan campuran bahan bakar yang ideal sehingga gas buang yang dilakukan lebih ramah lingkungan. 3. Sensor map manifold air pressure. Sensor map di motor injeksi merupakan sensor tekanan udara yang masuk. Sensor map bertugas untuk mendeteksi tekanan udara yang masuk dan mengirimnya ke ECU untuk dikalkulasikan. 4. Sensor giat tentang air temperatur. Giat disebut sensor temperatur udara yang masuk. Sensor giat bertugas untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam throttle body. Apakah ada yang mau bertanya? Fungsi Sensor ayo. Bertugas untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam throttle body. Cukup? Oke, kalau cukup silakan tutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan beri aplaus untuk teman-teman. Anda silakan buka HP-nya, keluarkan HP-nya, ya, keluarkan HP-nya. Ya, di sini ada QR code, ya, ada QR code. Sudah? Nah, silakan buka Google Chrome. Nah, silakan pindai QR code ini. Sudah masuk ke link soalnya? Sudah bisa masuk ke soalnya? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Sudah dikirim? Dikirim? Oke, kalau sudah dikirim, saya akan lihat hasilnya di sini. Siapa yang tertinggi, siapa dapat terendah, ya. Yang terendah itu adalah 3 orang. Uji, kemudian Abil sama Rida. Nanti dikerjain lagi ya. Ya. Nah, sebagai penutup, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menegangkan? Menegangkan. Kira-kira materi yang dipelajari hari ini apa yang sudah didapat tentang sistem injeksi? Coba. Terus kerja, perbedaan karburan injeksi. Jadi ada hasilnya ya belajar ini ya. Baik, terima kasih sudah menonton tugasnya. Untuk selanjutnya kita akan akhiri kegiatan pelajaran ini. Tadi sudah diskusi, sudah presentasi, sudah mengenal soal. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran